Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya dalam hidup kehidupan kita sampai akhir zaman nanti insyaallah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa pada kajian pada siang ini saya Ustadz Afrizal Nur, Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin UIN Sultan Syarif Hasim Riau, akan berbagi ilmu dalam rangka memahami keislaman, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu mengawali seluruh aktivitas kita dengan berpedoman dan berpanduan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang korelasi antara puasa dan takwa. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita ketahui semua menyatakan perintah wajib puasa itu dalam Al-Qur'an ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menarik kita untuk bahas karena ayat ini akan menjadi ayat yang solid di kulli zaman wal makan. Karena ayat ini kelihatan seperti ayat yang selalu berkomunikasi kepada seluruh makhluknya sampai akhir zaman. Bentuk komunikasi Allah yang kita bisa lihat pada ayat ini adalah, pertama, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah menyeru kepada makhluknya dengan menggunakan domir antum di situ, yaitu dengan adanya kum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi pengulangan kata kum kemudian ada tattaqun, itu menjadi komunikasi yang hidup akan perintah Allah terhadap kewajiban berpuasa Ramadan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat ini kita melaksanakan puasa Ramadan yang sesungguhnya tujuan dan target puasa itu harus diketahui bagi kita yang melaksanakan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan memiliki tujuan dan target adalah menjadikan orang-orang yang berpuasa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menariknya adalah takwa itu kalau kita korelasikan dengan banyak ayat dalam Al-Quran, maka setidaknya pada diskusi kita pada siang ini kita akan membahas 3 ayat yang punya korelasi dengan takwa pada surat Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama, buah dari ketakwaan yang kita dapati selama berpuasa dalam bulan Ramadan itu adalah, pertama, furqanan. Itu bisa kita lihat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bertakwa kepada Allah, maka kamu akan dijadikan Allah sebagai makhluk yang furqanan. Furqanan dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir, yaitu menjadi makhluk Allah yang bisa membedakan secara tegas mana yang hak dan yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, yang halal, yang haram, yang jujur, antara yang jujur dan yang
tidak jujur, dan segala aspek kehidupan kita akan bisa kita bedakan karena kita adalah orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi satu hal yang penting. Ya, nanti kita bisa ukur ya, masyarakat umat Islam di Indonesia ya, apakah menjadi umat yang furqanan, yang bisa membedakan antara hak dan batil, atau justru menjadi umat yang mencampur baurkan antara hak dan yang batil. Ya. Puasa dilaksanakan juga, ya, sholat dilaksanakan juga, tapi aurat terbuka juga. Ya. Begitu dosanya penuh, banyak, kemudian ditebus dengan melaksanakan umroh seperti itu. Ya, walaupun tidak salah ya, melaksanakan umroh itu bagus, tapi ketika ada talbisul haq bil batil, ini jadi masalah. Jadi kalau muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, furqanan itu penting dalam kehidupan kita sehingga tidak ghamutul haq, tidak kita merasa ragu, samar-samar, tidak mengetahui mana yaitu hak dan yang batil. Di saat hari ini banyak umat manusia yang sudah samar-samar, tidak mengetahui lagi mana yang hak dan yang batil. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an digelar oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat yang Al-Faruq, ya. Diberikan gelar oleh Rasulullah sebagai orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Suatu ketika Rasulullah memberikan pengajian kepada para sahabiyah, para sahabat-sahabat perempuan. Pada saat itu Umar bin Khattab lewat. Ketika itu para sahabiyah bubar, ya, bubar, dan Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah para sahabiyah bubar? Rasulullah menjawab, jangankan para sahabiyah, setan pun bila bertemu dengan Umar takut. Jadi setan pun takut kepada Umar. Jadi bila setan ya, bertemu dengan Umar di satu berpas-pasan, maka setan akan memilih jalan lain untuk tidak bisa berpapasan dengan Umar bin Khattab. Begitu Umar yang luar biasa, sehingga kita sebagai masyarakat Muslim Indonesia sangat merindukan memiliki pemimpin bangsa seperti Umar bin Khattab yang punya banyak kelebihan. Beliau seorang yang faqih, orang yang alim, orang yang zuhud, cerdas, tegas. Inilah bagian dari sifat kelebihan dari Umar bin Khattab. Yang kedua, dalam ayat yang ada relasinya dengan takwa itu bisa kita temukan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi umat Islam itu bukan umat yang gampang suntuk, gampang stres. Ya, karena kita begitu ada masalah, tidak suntuk, tidak stres, karena ada mekanisme yang bisa menenangkan hati kita. Ada sholat, ya, sholat tahajud, ada membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan membaca Al-Quran, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Tidak sebagaimana orang yang bukan Islam. Kalau kita lihat negara-negara maju, baik itu Jepang, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, mereka tidak memiliki sebagaimana yang kita miliki umat Islam. Mereka gampang stres, gampang suntuk. Ya, mereka negara maju, tapi sesungguhnya mereka memiliki kekeringan spiritual. Bahkan tidak saja sekarang, pada tahun 1937, Bapak Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri, menulis dalam satu majalah, yaitu majalah pedoman hidup, yang di situ beliau menulis tentang salah seorang fisikawan teoritis, ya, fisikawan teoritis dunia yang bernama Paul Ehrenfest. Paul Ehrenfest itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri setelah sebelumnya membunuh anaknya. Membunuh diri setelah sebelumnya membunuh anaknya. Dalam satu kertas yang ditinggalkan oleh Paul Ehrenfest kepada sahabatnya Profesor Hotman, beliau menulis bahwa saya sudah mendapatkan semuanya di dunia. Harta yang banyak, ilmu yang luar biasa dan diakui oleh dunia sebagai seorang fisikawan teoritis
tetapi ada satu yang tidak dimiliki, yaitu kekeringan spiritual. Maka dia tulis dalam wasiatnya ketika beliau sebelum mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, yaitu bahwa kekeringan spiritual yang saya hadapi adalah karena saya tidak bertuhan, karena saya tidak beragama. Maka ini yang dihadapi oleh umat-umat manusia di negara-negara modern, di negara-negara maju, ya. Dan Islam dan umat Islam, apalagi orang-orang yang bertakwa, mereka tentu tidak akan memiliki hal-hal yang seperti itu, karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, keberkahan. Jadi orang-orang yang diberikan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya berkah. Apapun yang disentuhnya berkah. Maka dalam suatu ayat Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalaulah seandainya penduduk satu negeri, termasuk kita yang berada di Pekanbaru ini, beriman, bertakwa, maka pasti Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan itu maknanya, kalau kita buka tafsir-tafsir, berkah itu maknanya adalah nikmat. Tetapi kita harus pastikan ada nikmat-nikmat yang tidak diberikan Allah keberkahan. Nikmat-nikmat yang tidak Allah berikan keberkahan, kita harus hati-hati bahwa itu bisa saja yang dikenal dengan istilah istidraj. Nikmat terus diberikan oleh Allah, baik itu harta, pangkat, kekuasaan, tetapi sesungguhnya apa maksud Allah memberikan itu adalah untuk menyiksa orang-orang yang diberikan nikmat itu karena sudah jauh dari ketaatan, sudah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi keberkahan itu bisa dimaknai dengan nikmat, bisa juga dimaknai dengan kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan oleh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kemaslahatan. Itu yang disebut dengan berkah. Jadi ada 3 sisi keberkahan yang menjadi indikator keberkahan. Pertama, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dalam melakukan ketaatan dan kepatuhan serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam setiap kali kita menegakkan kebenaran. Ini menjadi hal-hal yang bisa kita lihat dari makna keberkahan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum Ramadan ini, mari sama-sama kita raih apa yang menjadi tujuan utama dari puasa kita, dari semua silabus dan kurikulum Ramadan yang maha dahsyat dan luar biasa yang kita jalankan selama Ramadan. Mari kita sama-sama meraih ketakwaan, karena secara hitungan umur, maka ada yang telah melaksanakan puasa Ramadan bila telah berumur 60 tahun. Kalau dia melaksanakan puasa Ramadan di usia 10 tahun, tentunya dia sudah melaksanakan puasa Ramadan 50 kali. Kalau yang berusia 40 tahun, sudah 30 kali dia melaksanakan puasa Ramadan. Tentu dengan begitu lama pelaksanaan puasa Ramadan sepanjang hidupnya, tentu dia akan mendapatkan kualitas ketakwaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sarjana saja di UIN, ya, sarjana saja di UIN itu kalau 3 kali sarjana itu sudah dapat predikat doktor itu. Itu sudah diakui keilmuannya, ya. Apalagi kita yang sudah bertahun-tahun, berpuluh kali melaksanakan ibadah puasa, tentu diharapkan kualitas ketakwaan kita akan semakin meningkat dari setiap kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali tausiah dan diskusi singkat kita pada siang ini. Mudah-mudahan ini menjadikan bagian dari upaya kita menjadikan referensi Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan utama dalam mewujudkan, dalam menciptakan pribadi dan kelompok masyarakat Islam yang benar-benar sukses, ya, dalam meraih predikat takwa
dan tidak menjadi orang-orang yang gagal karena tidak mampu untuk mempertahankan predikat takwa itu yang didapatinya setelah 1 bulan berpuasa Ramadan. Demikian, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.